Qawlu a'ammu min ayyakuna ila akhirih ayhi fa huwa dalilun lil wujudi lil mawjudi wa ghairihi. Walau qala sawa'un kana mawjudan aw la lakana akhsara wa awdaha. A'ammu min ayyakuna itu berarti adalah bahwa azali itu memasukkan, syamilun itu memasukkan sesuatu yang ada, wa ghairihi dan sesuatu yang tidak ada, seperti sifat-sifat salbiyah itu. Seandainya beliau Imam Fudhali itu redaksinya berbunyi mengatakan begini, sawa'un kana maujudan aw la, baik ada atau tidak ada, maka itu lebih ringkas dan lebih terang. Fa wa a'ammu tafri'un ala ma qablahu wal muradu a'ammu umuman mutlaqan. Jadi kata-kata beliau fa wa a'ammu itu mencabangkan, mengembangkan penjelasan sebelumnya. Yang dimaksud a'ammu itu adalah lebih umum, lebih luas secara mutlak. Keluasannya itu lebih mutlak. Wa dhabituhu ayyakuna baina syai'aini yajdami'ani wa yanfaridu ahaduma wa huwa al-a'ammu. Umum secara mutlak. Apa definisi? Batasannya umuman mutlaqon. Umum mutlaq itu ialah ketika keumuman, keluasan itu adalah antara dua sesuatu yang bisa kumpul dan bisa tergabung keduanya, dan salah satunya bisa sendirian. Sifat salbiyah, ya, sifat salbiyah itu kan sesuatu yang tidak ada, itu namanya azali, sendirian berarti. Kemudian Allah wujud, Allah itu mawujud. Jadi Allah bisa dikatakan azali, bisa dikatakan qadim. Itu namanya al-ammu. Yang satunya lebih umum, bisa yang bukan mawujud, bisa yang mawujud. La umuman min wajhin wa dhabituhu ayakuna baina syai'aini yajtami'ani wa yanfaridani. Bukan umum dari suatu sisi. Jadi ada dua, ada umuman mutlaqon, ada umuman min wajhin. Umum secara mutlak, luas secara mutlak, ada luas dari satu sisi. Apa definisinya umum dari satu sisi itu? Ialah ketika umum itu terjadi antara dua hal, dua perkara yang bisa menyatu dan bisa sendiri-sendiri. Bisa sendiri-sendiri. Jadi bisa menyatu dan bisa sendiri-sendiri. Wa bisa sendiri-sendiri. Wa yajtami'ah. Ini nanti ya. Qauluhu fa yajtami'ani. Kita baca dulu fa yajtami'ani fi dzati la sifatihi al-wujudiyyati. Fa yaqulu li dzatihi ta'ala azaliyatun wa li qaddarihi ta'ala azaliyatun. Wa yanfarid al-awwalu fil ahwali ka qaunillahi ta'ala qadiran 'ala al-qawli biha. Jadi qadim dan azali itu bisa menyatu dalam zat Allah dan sifat-sifat Allah. Artinya zat Allah itu adalah qadim ya azali. Sifat-sifat Allah juga qadim ya azali. Pokoknya sifat Allah yang wujud. Maka untuk zatnya Allah caranya mengatakan begini. Zat Allah itu adalah azali. Qudrat Allah adalah azali. Kemudian ya, bisa sendirian yang azali itu di dalam sifat ahwal. Ahwal itu qadiran, muridan, aliman, ayan. Seperti Allah, adanya Allah adalah zat yang maha kuasa. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa ada sifat ahwal itu. Sebab ada yang mengatakan bahwa ahwal itu tidak ada. Jadi kalau tidak mawjud ya makdum. Kalau makdum ya tidak mawjud. Sedang-sedang, ahwal itu sedang-sedang, tidak wujud, juga tidak ada. Itu ada yang berpendapat begitu. Menurut seperti adanya Allah Maha Kuasa, menurut pendapat yang mengatakan ada ahwal. Sebab adanya Allah itu Maha Kuasa,
itu diistilahkan begini, lahu azaliyun. Yuqalu Allah, adanya Allah Maha Kuasa itu adalah azali. Ala hadzal qouli, menurut pendapat ini, pendapat yang mengatakan bahwa azali dan qadim itu beda pengertiannya. Wala yuqalu lahu qadimun, tidak boleh adanya Allah Maha Kuasa, adalah Maha Kuasa itu tidak boleh diistilahkan dengan qadim. Sebab apa? Sebab Anda sudah tahu, bahwa qadim itu harus sesuatu yang wujud, yang ada. Sedangkan kaunullah qadiran itu tidak ada ahwal masalahnya. Awal ke dalamnya dulu ya. Fajtami'ani tafri'un ala tafri'a qablahu, mufarra'un ala tafri'a qablahu. Kata-kata beliau fajtami'ani itu mencabangkan daripada cabang sebelumnya. Wa sifatihil wujudiyati ay muttasifati bil wujudi, tilka sifatu kal qudrati wal iradati. Sifat-sifat Allah yang berbangsa wujud, yang masuk wujud, artinya sifat-sifat Allah yang bersifatkan ada. Sifat-sifat yang bersifatkan ada itu adalah seperti sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar, kalam. Wa turisi bi qoulihi al-wujudiyati anil ahwali ala qouli biha wa an sifatis sulubi. Karena beliau berkata al-wujudiyati, maka dengan kata-kata beliau wujudiyati itu maka ahwal tidak masuk. Ahwal tidak masuk, yang menurut pendapat yang mengatakan bahwa ada ahwal, ada sifat keadaan, dan tidak masuk sifat-sifat salbiyah. Qauluhu fa yaqulu fi qalu mufarra'un ala qawli yajtima'ani ila akhirih. Wa qawluhu azaliyatun ay wa qadimatun fa fi hasbul wawi ma'a adhafat kama yurshidu ila zalika at-tafri'u alama dzukira wa kadza yaqulu fi ba'du. Kata-kata beliau fa yuqalu itu adalah mencabangkan pada, mengembangkan pada kata-kata beliau fajtami'an itu. Kata-kata beliau azaliyatun ay wa qadimatun, azali dan qadim. Begitu ya. Jadi sifat-sifat Allah itu ya qadim, ya azali. Jadi di kata-kata beliau azaliyatun itu ada waw yang disimpan dan isim yang diatofkan oleh waw itu, sebagaimana pengertian itu ditunjukkan oleh pengembangan dari kata-kata sebelumnya yang beliau sebutkan sebelumnya. Wa kadza yaqulu ba'du ay wa qadimatun itu juga nanti ditakdirkan seperti itu di dalam keterangan-keterangan yang setelah ini. Qaulu fil ahwali law qala fi ghairil mawjudi kal ahwali lakana aula liyashmalah sifatis sulubi. Kata-kata beliau fil ahwali itu seandainya beliau mengatakan fi ghairil mawjudi bukan fil ahwali, law fi ghairil mawjudi kal ahwali, maka redaksi itu lebih utama, lebih baik. Kenapa? Agar kata-kata li ghairil mawjudi itu memasukkan sifat-sifat salbiyah, qidam, baqa, mukharajatul radisi dan seterusnya. Al qauli biha al ahwali, biha itu ke al ahwali. Fa inna qaula Allah ta'ala ta'lilun li qoulihi wa yatafarra'u ila akhirih, lakin kana al munasibu li siyaqihi at-tafri'ah bi ayyaqula fi qawli lahu azaliyun. Kata-kata beliau Imam Fuddali, fa inna qaulna Allah ta'ala alaihi, itu adalah sebagai alasan beliau mengatakan wa yatafarra'u dan seterusnya. Akan tetapi yang pantas dengan susunan beliau adalah pakai tafri', dengan cara beliau mengatakan begini, fa yuqalu, bukan fa inna qaulna, tapi fa yuqalu lahu azaliyun ila akhirih. Qauluhu
ala hadzal qawli la akharu an qawlihi la yaqulu ila akhiril kana aula kama huwa wadihun. Seandainya kata-kata wa ala hadzal qawli itu beliau tunda, beliau mundurkan setelah kata-kata wala yaqulu, maka itu lebih baik, sebagaimana itu terang kalau kita mau cerdik. Wal kauni qadiran akhiri min tatimati ta'lili. Kata-kata beliau wal kauni qadiran itu adalah pelengkap daripada alasan itu. Ke luarnya lagi ya. Lima arafkan wal kaunu qadiran lam yartaqi ila darajatil mawjudi li'annahu halun. Adanya Allah itu zat yang maha kuasa, itu tidak sampai naik kepada derajat ada. Jadi adanya Allah kuasa itu tidak sampai ke ada, tengah-tengah, setengah ada. Sebab apa? Sebab adanya Allah maha kuasa itu adalah hal, bukan sifat, tetapi hal, adalah kondisi, keadaan. Dalamnya ya. Aminta ila darajatil wujudi ay ila darajatin hiyal wujudu. Oh, bukan maujud ya, wujud tadi ya. Ay hiyal wujudul fal idhafatu lil bayani walau qala ila darajatil mawjudi kama fi ibaratil mutaqaddimah lakana awdaha. Ke derajat wujud. Artinya apa? Ke derajat yaitu wujud. Ya al wujudu, ke suatu derajat yaitu derajat ada. Jadi mengidhafahkan kata-kata darajat kepada wujud itu bermakna bayan, bukan makna lam, bukan makna fi, bukan makna apa, tapi lil bayan. Darajat wujud, derajat yaitu derajat keberadaan. Seandainya beliau Imam Fudhali mengistilahkan buat redaksinya itu adalah darajatil maujud, bukan darajatil wujudi, sebagaimana di ibarat ke redaksi beliau yang terdahulu, maka itu lebih terang. Li'annahu halun ta'lilun ma qablahu. Kata-kata li'annahu halun itu adalah sebagai alasan daripada penjelasan yang sebelumnya. Daripada penjelasan yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya. والدليل على قدامه تعالى أنه لو لم يكن قديما لكان حديثا لأنه لا واسطة بين القديم والحديث. Dalil yang atau bukti bahwa Allah Ta'ala itu qadim ialah bahwa seandainya Allah itu tidak qadim, artinya keberadaannya diawali dengan ketiadaan, maka Allah itu adalah hadis. Karena tidak ada tengah-tengah antara qadim dan hadis, itu tidak ada. Setengah qadim, setengah hadis tidak ada. Ya kalau tidak qadim ya hadis. Kalau tidak hadis ya qadim, sedang-sedang tidak ada. Fa kullu syai'in intafa. Fa kullu syai'in, jangan dibaca ya nanti ya. Kita ke dalamnya. Wa dalilu ala qidratin annahu lam yakun. Asyara bidzalika ila qiyasin istitsna'iyyin murakkabin min syartiyatin wa tusamma al-kubra wa istitsna'iyatin wa tusamma as-sura fa huwa aksul iqdirani wa nadhbuhu kata-kata beliau wa dalilu ala dzalika annahu lam yakun dan seterusnya itu beliau memberi isyarat, memberi pengertian pada suatu qiyas istisna'i yang tersusun dari huruf syarat yang huruf syaratnya itu namanya kubra, muqaddimah kubra, dan qiyas istisna'i, dan dari istisna'iyah namanya surah. Bahwa aksul yaqdirani, qiyas istisna'i adalah sebaliknya daripada qiyas yaqdirani. Wa nadhmuhu hakadha idza lam yakun qadiman kana hadisan lakin kaunuhu hadisan muhalun. Susunannya, nadhmuhu, susunan qiyas istisna'i ialah sebagai berikut. Hakadha itu sebagai berikut. Kalau bahasa kontemporer fima yali. Susunannya qiyas istisna'i di ilmu mantik adalah sebagai berikut. Seandainya Allah itu tidak qadim, maka Allah itu hadis, Allah itu baru. Akan tetapi adanya Allah itu baru adalah mustahil.
Jadi beliau menyebutkan muqaddimah syartiyah dengan kata beliau idza lam yakun. Itu syartiyahnya ada idza, ya ada idzanya dan seterusnya. Wa 'alal mulazamata bainal muqaddami tali bi qawlihi li'annahu ila akhirih. Wa hadzafal istithna'iyata wa asyara ila daliliha bi qawlihi al-ati wa idza kana hadisan ila akhirih. Beliau Imam Fudhali memberi alasan mulazamah antara muqaddam dan tali. Alasan kepastian kebersamaan. Kalau tidak qadim pasti hadis. Itu namanya mulazamah. Al muqaddam dan tali. Muqaddam itu adalah idza lam yakun qadiman, yang tali lakana hadisan itu. Dengan kata-kata beliau li'annahu wa hadzafal istithna'iyata. Kemudian beliau muqaddimah istithna'iyahnya disimpan, dan beliau mengisyaratkan pada dalil istithna'iyah dengan kata-kata beliau yang akan datang, yang nanti. Wa idza yaitu wa idza kana hadisan. Wa aidan qiyasun istithna'iyun wa nadhmuha kadza idza kana subhanahu wa ta'ala hadisan iftaqara ila muhditsin aftaqara dzalika al-muhdits ila muhditsin wa hakadza lakin at-tali muhalun lizumi ad-dawri wa ta'awud tasalsul wa huma muhalani. Kata-kata beliau di atas itu juga bisa dikatakan qiyas istisna'i, bukan qiyas istisna'i. Kata-kata beliau itu biasa dikatakan istisna'i. Susunannya istisna'inya begini, sebagai berikut. Apabila Allah Ta'ala itu baru, maka Allah membutuhkan sesuatu yang membaharukan Allah. Dan sesuatu yang membaharukan Allah itu membutuhkan pada yang membaharukan ini, yang membaharukan ini, dan seterusnya. Wahakadha dan seterusnya. Di ST, etc. Akan tetapi konsekuensi daripada seandainya tadi itu adalah mustahil yang membuat Allah butuh pada yang membuat dia. Nah, itu mustahil. Kenapa? Karena berakibat pada daur berputar-putar atau tasalsul berantai-rantai. Sedangkan daur dan tasalsul itu sama-sama mustahilnya.